Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membaca tentang proses hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu yang kita baca adalah ketika para kafir Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Jahal waktu itu sampai menampar Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena memaksa Asma untuk memberikan kabar atau berita tentang di mana keberadaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diketahui di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berada di mana bersama Abu Bakar? Di Gua Thur. Gua Thur itu berada di selatan Mekah. Kita lanjutkan pertemuan ini, namun anehnya ya, ada beberapa orang, terutama dari beberapa, bukan semuanya, beberapa golongan Syiah, Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah, banyak di antara mereka mengingkari bahwasanya yang ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengingkarinya karena mereka benci kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun itu tidak bisa diterbantahkan. Sejarah mengatakan hal tersebut. Hampir semua sejarawan, apalagi hadis-hadis ya, menunjukkan bahwasanya memang yang ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi syubhat yang mereka nyatakan bahwasanya tidak ada artinya, tidak ada kemuliaan bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kalau tiba saatnya akan kita lihat ke peta. Mereka mengatakan tidak ada artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi. Kenapa? Dia mengatakan, kan Allah SWT mengatakan di situ la tahzan innallaha ma'ana idh yaqulu li sahibihi, tatkala Nabi mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah SWT menurunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi. Mereka mengatakan berarti yang diberikan ketenangan itu cuma Nabi, bukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti tidak ada keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita katakan, tidak. Keutamaan itu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha ma'ana, Allah SWT bersama dengan kita. Jelas mencakup di situ siapa? Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW. Baru turunlah ketenangan. Karena dari awal damir itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala berkata kepada sahabatnya. Siapa yang berkata? Nabi. La tahzan, janganlah bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Berarti di ayat ini juga ada pujian kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ada juga, saya pernah melihat tulisan Syiah yang mengatakan bahwasanya kata Allah SWT la tahzan innallaha ma'ana, ini adalah celaan bagi Abu Bakar Siddiq. Karena itu artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mempercayai pertolongan Allah. Nah, tidak. Abu Bakar Siddiq gelisah dan sedih bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk Nabi. Bahkan dalam kisah-kisah, Abu Bakar Siddiq dulu yang pertama masuk ke gua karena khawatir ada yang
menyakiti Nabi dari ular atau binatang atau apapun juga. Jadi kegelisahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan untuk pribadinya, akan tetapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka yang mengatakan tidak. Nabi itu mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bersama dengan hijrah supaya Abu Bakar tidak menyebarkan kepada kafir Quraisy bahwasanya Nabi hijrah. Jadi seakan-akan di bayangan pendapat mereka ini, Abu Bakar itu sosok yang berbahaya. Bisa menyebarkan apa? Berita dan bisa menyebarkan rahasia. Makanya diambil oleh Nabi. Subhanallah, ini apa ya, pemikiran yang aneh sekali. Kenapa aneh? Iya betul aneh. Harusnya kalau sosok yang berbahaya, jangan beritahu berita dia, pergi sendiri, diam-diam. Harus kan seperti itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu disekap, diikat, ditutupi mulutnya baru dibawa oleh Nabi? Tidak. Bahkan Nabi sangat mempercayai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca lanjutan dari kisah perjalanan hijrah Nabi. Fit tariqi ilal Madinati. Dalam perjalanan ke Madinah. Coba baca siapa? Mas Adi. Wakana. Oke. Jadi ini, maaf ya. Berapa lama Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur? Berapa lama? 3 hari. Jadi mereka 3 hari di sana bersembunyi. Hingga orang-orang kafir Quraisy dianggap sudah putus asa untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Orang kafir Quraisy mengatakan, ya Nabi sudah tiba di Madinah, tidak bisa lagi dikejar. Sekarang lanjut. Jemaahkan. Setelah keduanya menyewa Abdullah Jadi katanya pengarang mengatakan wakana, dan adalah keduanya. Siapa maksudnya keduanya? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qad istajara, telah menyewa. Jadi baginda Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq telah menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uraikil. Abdullah bin Uraikil. Apa pekerjaannya sehingga disewa? Arab mengatakan wa kana hadiyan khirritan. Dia ini adalah penunjuk jalan. Hadi artinya pemberi petunjuk, penunjuk jalan. Khirritan, apa artinya khirritan? Mahiran bit tariqa, menguasai jalan. Dia menguasai jalan. Jalan yang sempit atau jalan yang tidak diketahui dan yang tersembunyi, nak kuasai semua. Itu namanya khirrit. Yaitu penunjuk jalan dan sangat menguasai jalur-jalur jalan. Itulah sebabnya Abdullah bin Uraikil disewa oleh Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Mana jalur ke Madinah yang paling aman? Mana jalur ke Madinah yang kira-kira kalau itu ditempuh, orang-orang tidak akan mungkin mendapatkan kita. Tidak disangka oleh kafir Quraisy bahwasanya dia lewat sini. Mana jalur ke Madinah yang contohnya kalau kita dicegat di sini, maka kita bisa lewat jalur ini. Itulah sebabnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menyewa siapa? Menyewa Abdullah bin Uraikil. Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Penunjuk jalan. Apa agamanya Abdullah bin Uraikil? Pengarang mengatakan wa kana ala dini kufari Quraisyin. Dia itu berada dalam agama kafir Quraisy. Artinya masih orang kafir. Para ulama mengatakan hadis ini adalah dalil bolehnya kita menyewa atau mempergunakan jasa meskipun itu orang non-Islam selama orang tersebut bisa dipercaya, aman. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa Abdullah bin Uraikil, padahal ini adalah perjalanan rahasia menuju Madinah.
Dan waktu itu Abdullah bin Uraikith masih dalam keadaan apa? Non-Islam. Hadisnya ini ada di Bukhari. Bahwasanya Nabi menyewa Abdullah bin Uraikith. Jadi kejadian yang betul-betul terjadi. Sekali lagi, Abdullah bin Uraikith waktu itu masih non-Islam. Dan disewa jasanya oleh Abu Bakar dan Nabi pada persoalan yang sangat penting. Apakah masuk Islam selanjutnya dan mati dalam keadaan Islam? Jawabannya, tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan hal tersebut. Tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Uraikith masuk Islam setelahnya dan meninggal dalam keadaan Islam. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Al-Isabatu fi Tamyizis Sahaba. Jadi Ibnu Hajar mengarang suatu buku, nah sebutkan di situ siapa-siapa saja yang termasuk sahabatnya Nabi. Ketika bercerita tentang Abdullah bin Uraikith, beliau mengatakan Abdullah bin Uraikith tidak ada yang mengatakan dia masuk Islam. Hanya Imam Az-Zahabi dalam bukunya Ta'jil, kata Ibnu Hajar, yang menyebutkan dia bahagian daripada sahabat. Dan definisi sahabat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ditanya, apa itu yang dimaksud dengan sahabat? Yang bisa jawab? Apa itu sahabat? Siapakah orang yang dikategorikan sebagai sahabat? Orang dekat, Abu Talib sahabat. Makanya ulama mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya sahabat adalah semua orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kalau murtad baru non Islam bukan sahabat. Jadi kalau orang non Islam walaupun bertemu dengan Nabi seperti Abu Talib dalam keyakinan kita, dia itu bukan sahabat. Apa? Karena dia meninggal dalam keadaan non. Jadi dikategorikan sahabat dua hal. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka itu yang dikatakan sahabat. Kutanya, apa itu sahabat? Bertemu dengan Nabi? Itu saja sahabat. Banyak orang kafir itu bertemu dengan Nabi. Enrate, apa sahabat enrate? Itu sahabat. Semua orang yang bertemu dengan Nabi dan waktu dia bertemu dalam keadaan apa? Islam. Lalu meninggal dalam keadaan Islam, maka itu dikatakan apa? Sahabat. Baik. Imam Az-Zahabi menyebutkan Abdullah bin Uraikith bahagian dari sahabat. Seakan-akan beliau mengatakan pernah masuk Islam, akan tetapi tanpa ada dalil. Bahkan Abdul Ghani Al-Maqdisi beserta dengan An-Nawawi, kata Ibnu Hajar, keduanya ini memastikan bahwasanya Abdullah bin Uraikith meninggal juga dalam keadaan non-Islam. Jadi kalau ditanya, apakah Abdullah bin Uraikith masuk Islam setelahnya? Jawabannya, tidak ada dalil. Lanjut, coba cek bar, Kajang. Titik. Terjemahkan. Keduanya mempercayai Abdullah bin Uraikith atas hal tersebut. Siapa keduanya yang percaya? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ilaihi rahilataihima. Dan rahilat, apalagi rahilah? Sudah pertemuan yang lalu. Apa artinya rahilatun? Rahilatun yang dimaksud di sini adalah untuk bisa dipakai dalam perjalanan jauh dan juga mengangkut barang. Itu namanya rahilatun. Jadi Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan untanya kepada keduanya baru pergi ke Gua Thur. Lanjut. Yang keduanya berjanji di Gua Thur. Wa wa'adahu, dan keduanya berjanji dengannya. Siapa dengannya? Abdullah bin Uraikith. Dan keduanya berjanji dengan Abdullah bin Uraikith di Gua Thur. Ba'da salasi layalin. Apa artinya?
setelah 3 malam. Jadi 3 malam kemudian Wahab bin Uraikid datanglah ke Duaksur membawa 2 untanya. Falamma kanat Lailatul Itsnaini, ketika malam Senin. Jadi kalau ini sebentar akan ditahu kapan hijrah Nabi itu meninggalkan Gua Thur menuju Madinah. Ini tanggal disebutkan. Tatkala malam Senin, Gurratu Rabi'il Awwali, di awal Rabiul Awal. Gurra artinya apa? Awal. Malam Senin, awal Rabiul Awal. Sanatal wahidu, tahun pertama Hijriyah. Bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi. Nah, kapan hijrah terjadi, tanggal berapa? Runa. Yang jago mengaji. Kapan hijrah terjadi? Apa? Tahun? Bertepatan tahun 622. Katakan di sini, ja'ahuma, datang kepada keduanya Abdullah bin Uraikil. Siapa keduanya? Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Wahina idzin, ketika itu qala Abu Bakar berkata, ketika datangkan ini, apa dia katakan Abu Bakar kepada Nabi? Bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku wahai Rasulullah SAW, khudh, ambillah, ihdarahilatai hataini, salah satu dari 2 unta ini. Ini kasih Nabi. Jadi itu dua-duanya milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kasih Nabi salah satunya. Ambil salah satunya. Lalu selanjutnya, wa qarraba ilaihi afdalahuma. Lalu Abu Bakar Siddiq mendekatkan kepada Nabi afdalahuma, unta yang terbaik dari keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mengatakan bithamani, dengan harga. Artinya insyaallah aku bayar ki. Tidak mau dikasih gratis. Wa atathuma Asma'un bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dan Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq, datang kepada mereka berdua. Sufratihima, dengan sufranya. Sufra itu adalah tempat makanan yang dipakai oleh orang yang mau bermusafir. Kalau andaikan kalian hidup di zaman dulu, kalau orang tuamu itu, orang tua kita, nenek-nenek kita, kalau mereka mau pergi jauh, sama barangkali kalian ada yang santri baru. Waktu datang ke sini apa? Nabuatkan kau burasa, nabuatkan kau apa? Ketupat. Gogos orang tuamu. Baru setelah itu, makanan tersebut dibungkus. Dulu tidak ada kantong plastik. Biasa menjadi pembungkus adalah daun pelapa kurma atau sekalian kulit binatang yang telah dikeringkan. Itu diisi apa? Makanan bagi orang yang bermusafir. Kata sufratun itu adalah makanan yang dibawa oleh orang bermusafir. Lalu setelah itu orang Arab mengatakan kepada tempat makanannya. Jadi Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa apa? Sufratihima, membawa makanan untuk keduanya. Radhiyallahu anhuma. Wa nasiyat an taj'ala laha isaman. Namun nasihat, dia ini lupa, Asma lupa untuk menjadikan pada tempat makanan itu isaman, pelindung. Nah, pakai untuk mengait. Isaman artinya apa? Pelindung, gantungan lah. Kan kalau bayangkan kalau misalnya naik unta, bayangkan ya, kalau kita naik unta, tidak mungkin itu makanan mau dipegang terus, capek ki. Makanya apa? Diikat ki, baru setelah itu digantungi di
unta. Seperti itu caranya. Asma lupa membawa itu. Pengikat dan gantungannya, nah lupa. Itu namanya isam. Akhirnya dikatakan di situ, falam martahala, tatkala keduanya berangkat, sahabat litu'alliqas sufrah, karena lupa. Tatkala mereka berangkat, zahabat, datanglah Asma mau menggantung sufrah tersebut, makanan yang dibawa untuk orang yang musafir, itu namanya sufrah. Jadi Asma datang menggantung, mau menggantung apa? Makanan itu. Padahal tadi apa? Kenapa tadi Asma? Lupa untuk mengikat dan memberikan gantungan. Tatkala mau gantung, fa idza laisa laha isam. Tiba-tiba sufrah tersebut tidak ada gantungannya dan pelindungnya. Maka apa yang lakukan Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Fasyaqqat nitaqaha bi itsnaini. Fasyaqqat, lalu Asma syaqqat artinya membelah. Maksudnya begini. Contoh ini nitak itu sebentar. Nitak itu artinya bayangkan kalau perempuan, kalian tidak tahu bisa membayang, semoga kalian bisa membayangkan santri dan santriwati. Dulu ibu-ibu kayak itu mereka memakai baju yang panjang. Lalu mereka menyeret pakaiannya. Bahkan mereka meminta agar supaya dipanjangkan lagi pakaiannya ke bawah. Ketika Nabi mengatakan, kasih lebih dari kakimu shibratan, 1 jengkal. Sahabat Nabi yang perempuan mengatakan, idzan tankashif. Kalau begitu ya Rasulullah, kami rentang kaki kami kelihatan kalau cuman 1 jengkal, lebihnya kain. Tidak kelihatan kakinya. Idzan tankashif. Akhirnya Nabi mengatakan, tambahkan ziraan, tambahkan 1 siku dari panjang, dari tinggimu. Jadi kakinya tambah lagi kainnya berapa? 1 siku. Lalu Nabi mengatakan jangan tambahkan lebih dari itu. Jadi pada perempuan kita umat Islam dulu, mereka itu kainnya naseret. Dan Nabi mengatakan apabila kainmu mengenai najis di tanah ini, contohnya di sini najis, maka tanah selanjutnya itu akan membersihkannya. Tanah selanjutnya akan, begitu perempuan kita dulu. Sangat luar biasa kemuliaan dan kehormatannya, sampai kakinya pun mereka enggan untuk kelihatan. Seperti itu pakaiannya perempuan muslimah dulu. Jadi caranya, kalau mereka mau bekerja contohnya di kebun atau ada mau nanu, biasa kondisi tanah tidak mendukung. Biasa tak jatuh-jatuh karena tersangkut. Maka ketika itu apa nak lakukan? Naikkan sedikit sambil naikat. Pengikat ini yang naikat di tengah, itu dikatakan nitakun. Kalau laki-laki sekarang apa? Supaya, ya itu dia, supaya tidak jatuh. Kalau perempuan namanya nitakun. Jadi ketika tidak mendapatkan gantungan untuk makanan, tempat makanan yang menabawa baginda Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, astu nitaknya nak keluarkan. Baru setelah itu pasyakka, artinya membelahnya menjadi 2. Kemudian itu nak ikatkan dan nak jadikan gantungan untuk makanannya. Akhirnya Asma diberikan gelar karena perbuatan itu. Apa? Zatun nitaqaini. Perempuan yang mempunyai 2 nitaq. Itu Isya telah tiba. Jadi cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.